Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, Sekutu mengadakan dua pengadilan penting yang berkontribusi terhadap pengembangan hukum pidana internasional modern. Yang pertama adalah Pengadilan Nuremberg yang terkenal, di mana para Nazi diadili secara terbuka atas kejahatan yang mereka lakukan selama masa konflik. Dan yang kedua adalah Pengadilan Tokyo. Pengadilan yang ini tidak setenar Nuremberg karena pemberitaan media tidak segencar sebelumnya. Dan juga telah disensor secara ketat oleh Amerika. Kenapa mereka melakukan itu? Simak sampai habis. Today, the United States stockpile of atomic weapons. I will repeat. Satu minggu setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 2 September 1945. Panglima tertinggi Sekutu, Jenderal Douglas MacArthur, memerintahkan penangkapan terhadap sejumlah pemimpin militer Imperial Jepang selama Perang Dunia Kedua. 28 orang termasuk Menteri Perang Hideki Tojo ditahan untuk diadili. Tanggal 19 Januari 1946, MacArthur menerbitkan pembentukan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh. Lebih singkat dikenal dengan Pengadilan Tokyo. Terdapat 11 negara yang tergabung di dalamnya. Semuanya adalah negara yang memiliki dendam terhadap Jepang, yaitu Australia, Kanada, China, Prancis, India, Belanda, New Zealand, Filipina, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Tanggal 25 April, aturan prosedur diumumkan. 11 hakim dari ke-11 negara telah ditunjuk untuk memimpin jalannya persidangan. Juga 9 jaksa penuntut yang semuanya dari Amerika. Pada 29 April, bertempat di gedung bekas Kementerian Perang Jepang di Ichigaya, Tokyo, pengadilan ini dibuka. Dengan yurisdiksi temporal mulai dari tahun 1931, invasi Jepang ke Manchuria. Seperti pada Pengadilan Nuremberg, terdapat 3 kategori tuntutan. Kategori kelas A, yaitu tuntutan untuk pimpinan tinggi Jepang atas kejahatan terhadap kedamaian. Sementara kelas B dan C adalah tuntutan untuk perwira dengan pangkat lainnya atas kejahatan konvensional dan kejahatan kemanusiaan. Walaupun mayoritas negara dan 70% publik Amerika menekan agar Kaisar Hirohito diadili sebagai penjahat perang kelas A, namun MacArthur tidak menyukai ide tersebut. Ia berpendapat bahwa menjinakkan sang kaisar akan sangat membantu Amerika dalam membangun kependudukan di Jepang dengan damai. Pihak penuntut mengandalkan doktrin hukum internasional tentang tanggung jawab komando. Melempar semua kejahatan yang dilakukan oleh tentara Jepang di lapangan kepada pemimpin mereka. Dalam hal ini yang dimaksud bukan Kaisar Hirohito, melainkan para komandan militer Jepang. Para jaksa penuntut harus membuktikan 3 hal, yaitu bahwa kejahatan perang dilakukan secara sistematis dan meluas, bahwa terdakwa mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh pasukannya, dan bahwa terdakwa memiliki kuasa atau otoritas untuk menghentikan kejahatan tersebut. Mengenai bukti bukan jadi masalah, karena dalam pasal 13 piagam pengadilan ini menyatakan bahwa bukti bisa berupa apapun. Misalnya catatan harian, surat-surat, laporan pers, dan kesaksian di luar pengadilan baik di bawah sumpah maupun tidak, selama itu dianggap memiliki nilai pembuktian. Amerika tidak ingin menyeret sang kaisar ke dalam situasi ini, karena mereka ingin menjadikannya sebagai boneka untuk menjaga ketertiban di Jepang
dan untuk agenda tersembunyi pasca perang mereka. Amerika ingin membuat seolah-olah militeris telah mengkhianati kaisar dan membawa Jepang ke dalam bencana perang. Dengan begitu, citra Hirohito akan tetap bersih untuk memimpin rakyatnya keluar dari bencana dan menerapkan reformasi kependudukan Amerika Serikat. Hideki Tojo menjadi orang yang memikul semua beban tanggung jawab untuk menyelamatkan kaisar. Sejumlah besar orang Amerika mantan tahanan perang Jepang dihadirkan untuk membuat kesaksian. Berita-berita dari media massa sekutu yang disubmit oleh penuntut diterima sebagai bukti. Sementara dokumen serupa yang diajukan oleh pembela ditolak. Ingatan percakapan dengan seseorang yang telah lama meninggal juga diterima. Dan surat-surat yang diduga ditulis oleh rakyat Jepang juga diterima walaupun tanpa bukti keasliannya. Dan pihak pembela tidak berkesempatan untuk memeriksa bukti-bukti tersebut. Jaksa penuntut membacakan kasus-kasusnya selama 192 hari, mulai dari 3 Mei 1946 hingga 27 Januari 1947. Lalu gantian jaksa pembela yang terdiri dari lebih dari 100 pengacara melakukan pembelaan selama 225 hari hingga 9 September 1947. Pihak pembela berfokus pada dalih bahwa konsep kejahatan perang yang dituduhkan masih belum ditetapkan sebagai hukum internasional. Mereka bersikeras bahwa tidak ada landasan hukum internasional yang membuat seorang individu bertanggung jawab atas tindakan negara, di mana ia akan diadili karena gagal mencegah pelanggaran hukum dan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dan pembela juga menyatakan keraguan mereka mengenai legalitas, keadilan, dan ketidakberpihakan pengadilan militer internasional. Jika pengadilan ini mengajukan aturan seperti itu, maka kejahatan yang dilakukan oleh kekuatan sekutu juga harus diperiksa. Misalnya kolonisasi di Timur Jauh dan pengeboman Hiroshima. Jika pembunuhan Laksamana Kid oleh pengeboman Pearl Harbor adalah tindakan pembunuhan, kita tahu nama orang yang melepaskan bom di Hiroshima, kata jaksa pembela Ben Blackini. Pihak pembela juga menerangkan bahwa serangan ke Pearl Harbor yang dilakukan Jepang adalah tindakan pembelaan diri atas embargo ekonomi brutal yang diterapkan oleh Amerika. Setelah 15 bulan dan 1781 halaman opini, akhirnya vonis dibacakan pada tanggal 4 sampai 12 Desember 1948. Mereka didakwa atas 55 tuntutan terpisah, mulai dari memulai agresi, penyiksaan terhadap tahanan, pembantaian sipil, hingga kejahatan kemanusiaan lainnya. 5 dari 11 hakim menyatakan opini terpisah di luar pengadilan. Hakim Sir William Webb dari Australia, Hakim Delphine Jaranila dari Filipina, Hakim Henry Bernard dari Prancis, Hakim Bert Rolling dari Belanda, dan Hakim Tarhabinot Paul dari India memiliki unek-unek terhadap pengadilan ini. Mereka berpendapat bahwa pengadilan ini cacat. Keputusan untuk mencegah Kaisar Hirohito diadili dalam negosiasi Presiden Truman di Potsdam telah mempengaruhi sikap pengadilan sejak awal. Tuntutan terhadap terdakwa Sumeokawa dicabut karena ia mengalami kegilaan. Untuk tuntutan terhadap terdakwa Yosuke Matsuoka dan Osami Nagano juga dihentikan karena mereka meninggal selama proses persidangan. 7 terdakwa divonis hukuman mati. Mereka adalah Jenderal Iwane Matsui, Jenderal Keiji Doihara, Perdana Menteri Koki Hirota, Jenderal Seishiro Itagaki, Jenderal Hetaro Kimura, Letnan Jenderal Akira Muto, dan Jenderal Hideki Tojo. Sementara yang lainnya divonis penjara seumur hidup. Namun 3 orang meninggal selama di penjara dan 13 orang diantaranya bebas bersyarat dalam rentang waktu 1952 hingga 1958. Yang paling mengecewakan adalah
bahwa Shiroishi, sang pemimpin unit 731, beserta dengan timnya yang telah melakukan segunung kejahatan kemanusiaan, mendapatkan imunitas dari Amerika, sehingga mereka tidak pernah diadili. Pengadilan Tokyo ini memiliki sebutan lain. Bagi Hideki Tojo, ini adalah pengadilan oleh pemenang. Sementara MacArthur mengatakan bahwa tidak ada tindakan perlindungan keamanan yang lebih hebat yang pernah dibuat untuk mengembangkan keadilan. Dan hakim dari Australia, Sir William Webb, menyebutnya sebagai pengadilan terpenting dalam semua sejarah. Sama halnya dengan pengadilan Nuremberg, pengadilan Tokyo juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pengembangan hukum pidana internasional. Namun pengadilan ini tidak lepas dari kontroversi dan kritikan. Sebagian melihat ini sebagai tindakan balas dendam Amerika atas insiden di Pearl Harbor. Mungkin itu sebabnya pengadilan Tokyo tidak setenar pengadilan Nuremberg. Liputan media massa sangat dibatasi dan penyensoran ketat pada berita di Jepang dalam berbagai topik yang dirasa mengandung kritikan terhadap kekaisaran. Namun yang pasti, pengadilan ini mengubah hubungan antara Amerika dan Jepang dari musuh bebuyutan menjadi teman yang mesra. Dalam rekam jejak sejarah, kita bisa menemukan banyak sekali kekejaman yang dilakukan oleh militer Jepang terhadap negara-negara yang menjadi korbannya. Para terdakwa dalam sidang ini sudah pasti bukan malaikat. Tangan mereka berlumuran darah. Hanya saja langkah mereka terhenti karena berada di pihak yang kalah. Namun pengadilan ini juga membuktikan bahwa yang menang tidak benar-benar ingin menegakkan keadilan. Mereka yang masih memiliki manfaat akan bernasib lebih baik. Sementara mereka yang hanya tinggal ampas akan menjadi contoh bagi generasi-generasi selanjutnya.